Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada pertemuan kedua hari ini, kita akan membahas mengenai sifat fisis larutan. Pada pertemuan ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis larutan, proses pelarutan, kemudian satuan konsentrasi, pengaruh suhu dan tekanan terhadap kelarutan, serta kita akan bahas mengenai sifat-sifat koligatif. Ya. Apa itu larutan? Atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah solution. Ya. Beberapa contoh larutan di dalam kehidupan kita seperti air di lautan ya. Kemudian bahan bakar yang ada di dalam kendaraan, kemudian udara yang kita hirup. Nah, ternyata ini merupakan larutan, teman-teman semuanya. Nah, apa itu larutan? Ya, larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Nah, larutan mungkin ada dalam fase apapun, bisa fase gas, cair, bisa fase padat. Nah, suatu larutan itu harus terdiri atas dua, yaitu zat terlarut dan zat pelarut ya teman-teman. Nah, jadi larutan itu adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut dengan zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan pelarut. Nah, banyaknya zat terlarut yang dapat larut dalam pelarut disebut dengan kelarutan. Misalnya, dalam larutan garam. Garam adalah zat terlarut yang dilarutkan dalam air sebagai pelarut. Untuk larutan dengan komponen dalam fase yang sama, zat yang ada dalam konsentrasi lebih rendah adalah zat yang terlarut. Sedangkan zat yang hadir dalam kelimpahan yang lebih tinggi, konsentrasinya lebih tinggi, itu adalah pelarut. Kita berikan contoh itu adalah gas ya. Nah, gas oksigen dan karbon monoksida adalah zat terlarut. Sedangkan gas nitrogen adalah pelarutnya. Karena apa? Karena konsentrasi gas nitrogen lebih tinggi daripada oksigen dan karbon dioksida di udara. Ya. Nah, jadi larutan didefinisikan sebagai campuran homogen yang dicampur sedemikian rupa sehingga tidak ada komponen yang dapat diamati secara independen dari yang lain. Nah, larutan ini banyak di sekitar kita ya, mulai dari udara misalnya, itu merupakan larutan. Atau misalnya kita tinggal di daerah yang perairan, danau, atau di dekat sungai, atau di dekat laut. Dan bahkan di dalam tubuh kita sendiri ada larutan, yaitu air yang bukan merupakan H2O murni. Nah, sebagian besar kita juga sehari-hari ya minum seperti minum kopi, teh, susu, atau minum boba ya. Nah, itu semua adalah larutan ya. Nah, larutan ini mengambil bagian banyak dalam kehidupan kita karena juga di dalam tubuh kita reaksi-reaksi kimia itu juga berlangsung dalam fase-fase cair ya. Nah, dan juga faktanya ya, sebagian besar zat kimia di dalam tubuh kita terjadi dalam bentuk larutan. Nah, dalam bab ini kita perlu memahami nih tentang jenis-jenis larutan dan bagaimana sifat-sifatnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan itu ada 6 jenis larutan ya, bergantung kepada pelarut dan zat terlarutnya. Nah, contoh yang pertama itu kalau misalnya zat terlarutnya adalah gas dan pelarutnya gas juga. Maka wujud dari larutannya berupa gas. Contohnya apa teman-teman? Contohnya udara ya. Nah, kemudian ada contoh lain, larutan yang lain yaitu bentuk cairan. Zat terlarutnya gas, pelarutnya cairan. Contohnya apa? Air soda. Jadi ini adalah CO2 dalam air. CO2-nya sebagai zat terlarut dan airnya sebagai pelarut ya teman-teman. Nah,
Ada juga yang berasal dari zat terlarut gas, pelarutnya berupa padatan. Larutannya berbentuk padat. Contohnya apa? Gas H2 pada palladium. Ya. Nah, jadi H2 ini sebagai fase terlarut dan pelarutnya adalah palladium, padatan. Ada juga dalam fase cairan ya, dengan terlarut dan zat pelarutnya adalah cairan juga. Contohnya apa? Etanol dalam air. Kemudian ada dari zat terlarut padat dengan pelarut cairan, bentuknya cairan juga. Contohnya apa? Air garam ya, NaCl dalam air. Kemudian ada juga larutan dalam bentuk padatan yang berasal dari zat terlarut padat dan pelarutnya juga padatan. Contohnya adalah apa? Kuningan ya. Nah, kuningan yaitu campuran antara padatan Cu dengan Zn. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang pengertian larutan serta jenis-jenis larutan ya. Oke. Apakah kalian pernah mendengar bahwa ketika kita di laut, kita tidak boleh meminum air laut? Nah, teman-teman tahu nggak kenapa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah karena ketika kita meminum air laut, maka yang terjadi di dalam tubuh kita adalah dehidrasi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Coba kita perhatikan di laut. Di laut ini adalah larutan ya. Ada pelarutnya yaitu air dan zat terlarutnya berupa NaCl ya. Nah, di dalam tubuh kita sendiri memang ada NaCl-nya. Namun ketika kita meminum air laut ya, maka yang terjadi adalah sel di dalam tubuh kita akan mengalami penyusutan. Kenapa nih sel di dalam tubuh kita mengalami penyusutan? Karena di dalam sel tubuh kita ini ada membran yang mengandung ion, ada ion NaCl juga. Tapi konsentrasinya jauh lebih rendah daripada air laut. Nah, ketika air laut kita minum dan masuk ke dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah pelarut dalam sel, yaitu air melalui membran sel keluar dari sel dan menyebabkan kelebihan cairan dalam usus, sehingga menyebabkan diare. Keluarnya cairan dalam sel ini akan menyebabkan dehidrasi. Ya, jadi ketika kita minum air laut, maka akan meningkatkan konsentrasi natrium di luar sel. Jadi untuk mengembalikan keseimbangannya, air di dalam tubuh akan bergerak keluar dari sel, maka sel akan mengkerut kan, jadi menyusut. Ketika sel-sel terlalu banyak menyusut, maka tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga muncullah masalah yang berkaitan dengan metabolisme. Nah, itulah kenapa kita tidak bisa meminum air laut. Nah, kalau kita mau minum air laut, harus diapakan terlebih dahulu? Harus diolah, dimurnikan terlebih dahulu. Seperti itu. Kita kembali ke larutan ya. Nah, kimiawan membedakan larutan berdasarkan kemampuannya melarutkan zat terlarut. Ya, jadi larutan yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut di dalam pelarut pada suhu tertentu disebut dengan larutan jenuh atau saturated solution. Nah, sebelum titik jenuh tercapai, larutannya disebut dengan larutan tak jenuh, yaitu larutan yang mengandung zat terlarut lebih sedikit daripada yang sebenarnya dapat dilarutkan oleh pelarut pada suhu tertentu. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah larutan lewat jenuh atau supersaturated solution. Nah, larutan yang lewat jenuh mengandung zat terlarut yang lebih banyak daripada yang terdapat dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Ya. Nah, larutan lewat jenuh bukanlah larutan yang sangat stabil. Pada saatnya, sebagian zat terlarut akan terpisah dari larutan lewat jenuh sebagai kristal. Ya. Proses terpisahnya zat terlarut dari larutan sehingga membentuk kristal dinamakan dengan kristalisasi. Nah, ini salah satu jenis pemisahan juga ya. Nah, kita harus memperhatikan bahwa pengendapan dan kristalisasi keduanya menyebabkan terpisahnya zat padat berlebih dari larutan lewat jenuh. Namun, padatan yang terbentuk melalui proses kedua tersebut tadi ya, pengendapan dengan kristalisasi berbeda penampilannya. Nah,
Bisa kita bayangkan bahwa endapan terbentuk dari partikel kecil, sementara kristal dapat berukuran besar dan bentuknya itu bagus. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ya, larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Nah, jadi larutan natrium asetat ini akan mengkristal dengan cepat ketika ditambahkan sedikit benih kristal ke dalam larutan natrium asetat lewat jenuh. Jadi ketika sudah mencapai lewat jenuh, maka larutan tersebut akan mengalami kristalisasi. Seperti itu. Ya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Suatu larutan pada suhu 25 derajat Celcius mengandung 0,018 gram perak klorida AgCl per 100 gram air. Jika lebih banyak perak yang ditambahkan, maka akan terlihat zat tersebut tidak larut lagi, tapi juga tidak ada yang mengkristal atau mengendap dari larutan. Nah, kemudian nih ada pertanyaan, jika 0,01 gram AgCl dilarutkan dalam 100 gram air pada suhu 25 derajat, jika 0,025 gram AgCl dilarutkan atau 0,018 gram AgCl. Nah, prediksi mana yang akan menjadi larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh ya. Nah, yang pertama yang A ini yang akan terbentuk adalah larutan tidak jenuh. Karena apa? Karena jumlah zat larutnya yang dilarutkan masih di bawah dari batas kelarutannya ya. Jadi jumlah AgCl-nya ini lebih rendah ya. Kemudian kalau misalnya yang B, larutan tersebut akan lewat jenuh karena jumlah larutan zat larutnya sudah melebihi batas kelarutan yaitu 0,018 gram per 100 gram pelarut. Nah, kalau yang C, maka ini yang disebut dengan larutan jenuh karena apa? Jumlah zat larutnya sama dengan batas kelarutannya. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang proses pelarutan dari sudut pandang molekul ya. Dalam cairan dan padatan ya, molekul-molekul ini bisa saling terikat akibat adanya tarik-menarik antar molekul. Ya. Gaya ini juga akan memainkan peranan penting dalam pembentukan larutan ya, bagaimana larutan terbentuk. Bila suatu zat, yaitu zat terlarut, larut dalam zat lainnya atau pelarut, partikel zat terlarut akan menyebar ke seluruh pelarut. Nah, partikel zat terlarut ini menempati posisi yang biasanya ditempati oleh molekul pelarut. Kemudian, partikel zat terlarut menggantikan molekul pelarut bergantung pada kekuatan relatif dari 3 jenis interaksi. Ada 3 interaksi ya. Yang pertama adalah interaksi pelarut-pelarut, kemudian interaksi zat terlarut dengan zat terlarut, dan interaksi pelarut dengan zat terlarut. Nah, jadi ada 3 interaksi ya, interaksi antara pelarut dengan pelarut ya, ini di dalam proses pelarutan ini interaksi pelarut dengan pelarut, interaksi pelarut dengan zat terlarut, kemudian interaksi pelarut interaksi pelarut dengan zat terlarut. Ya. Nah, oke. Jadi dari sini kita dapat memahami bagaimana proses pelarutan berlangsung ya. Ya. Proses pelarutan ini berlangsung dalam 3 tahap seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini. Nah, jadi pada tahap yang pertama, yaitu yang terjadi adalah pemisahan molekul pelarut. Nah, jadi yang pertama, molekul pelarutnya berpisah terlebih dahulu. Ini tahap yang pertama ini. Jadi ini molekul-molekul pelarut terpisah terlebih dahulu. Kemudian tahapan yang kedua adalah dari zat terlarut. Zat terlarutnya berpisah nih molekul-molekulnya. Nah, kedua tahap ini harus ada input energi. Nih, ditandai dengan adanya delta H1 ini ya. Nah,
Untuk apa? Untuk memutuskan tarik-menarik antar molekul. Dengan demikian, tahapan ini disebut dengan tahapan endotermik karena memerlukan energi. Nah, terakhir pada tahap ketiga, yang terjadi adalah molekul pelarut dengan molekul zat terlarut bercampur. Nah, tahap ini bersifat eksotermik atau bisa juga endotermik. Nah, dengan kalor pelarutan atau delta H larutan itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 ya. Oke. Nah, jika tarik-menarik zat terlarut-pelarut lebih kuat ya dibanding dengan tarik-menarik pelarut-pelarut dan tarik-menarik zat terlarut ya, maka proses pelarutan akan berlangsung. Jadi kalau misalnya nih tarik-menarik antara pelarut dengan zat terlarut ini jauh lebih besar nih daripada interaksi antara pelarut-pelarut dengan zat terlarut lebih besar ya. Nah, lebih besar yang ini. Maka pelarutan akan berlangsung dan prosesnya disebut dengan proses eksotermik di mana delta H larutan lebih kecil dari 0 ya. Nah, ini jenis pelarutannya, apakah pelarutan yang eksotermis atau endotermis ya. Nah, jika interaksi zat terlarut-pelarutnya lebih lemah dibandingkan dengan tadi interaksi pelarut-pelarut dan interaksi zat terlarut dengan zat terlarut, maka prosesnya menjadi endotermik dengan delta H larutan itu lebih besar dari 0. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, mengapa zat terlarut larut seluruhnya dalam pelarut, padahal tarik-menarik antar sesama molekulnya tuh lebih kuat dibanding tarik-menarik antara molekul-molekul itu dengan molekul pelarut. Nah, pada proses pelarutan, seperti halnya semua proses fisik dan kimiawi dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor energi, kemudian faktor yang kedua adalah kecenderungan untuk menuju ketidakteraturan dalam semua kejadian di alam. Ya, jadi ada faktor energi yang menentukan nanti apakah prosesnya eksotermik atau endotermik. Jadi kalau misalnya kita melarutkan membuat satu larutan, nanti bisa jadi akan dihasilkan panas atau bisa jadi akan dihasilkan suhunya menjadi dingin ya, akan dihasilkan dingin gitu. Nah, dalam keadaan murni ya, pelarut dan zat terlarut memiliki keteraturan yang cukup tinggi. Namun ketika dicampurkan terjadi pelarutan, maka akan menjadi ketidakteraturannya meningkat. Dan itu yang di alam seperti itu ya, lebih menuju ke tidak teraturan. Nah, keteraturan yang tinggi tadi akan hancur bila zat terlarut larut dalam pelarut. Jadi ini kan teratur ya. Solvennya teratur, solutnya teratur. Kemudian ketika dicampurkan menuju ketidakteraturan. Nah, itu lebih di alaminya seperti itu. Jadi proses pelarutan diiringi oleh peningkatan ketidakteraturan atau keacakan. Meningkatnya ketidakteraturan sistem inilah yang menyebabkan zat apapun yang larut, sekalipun proses pelarutannya bersifat endotermik ya. Nah, kemudian kita akan mengenal istilah namanya like dissolve like, sejenis melarutkan sejenis ya. Ini terkenal nih dari di bidang kimia, orang di bidang kimia pasti tahu nih like dissolve like. Nah, artinya di sini adalah kelarutan merupakan ukuran banyaknya zat terlarut yang akan melarut dalam pelarut pada suhu tertentu. Jadi istilah like dissolve like ini membantu kita untuk memprediksi kelarutan zat dalam pelarut. Pernyataan ini menyatakan bahwa dua zat dengan jenis dan gaya antar molekul yang sama, ya, jenis dan gaya antar molekul yang sama akan cenderung saling melarutkan. Contohnya adalah karbon tetaklorida
dengan benzena. Nah, sama-sama nonpolar ya. Nah, kemudian contoh lain itu ada C5H5OH dengan H2O ya, alkohol dengan air ya. Nah, ini sama-sama polar, maka saling melarutkan. Kemudian contoh lain adalah NaCl dalam H2O atau NH3 yang senyawa ionik dengan pelarut polar, itu bisa saling melarutkan ya. Nah, jadi kalau dua cairan saling melarutkan dengan sempurna dalam segala perbandingan, nah keduanya disebut dengan miscible atau mampu bercampur. Ya, jadi contoh seperti alkohol, ada metanol, etanol, etilena glikol itu bisa bercampur dengan air karena adanya kemampuan pembentukan ikatan hidrogen dari molekul air ya. Nah, jadi aturan ini ya tentang light dissolved light ini dapat kita gunakan untuk memprediksi kelarutan senyawa ionik tertentu dalam air. Nah, jadi kayak natrium klorida itu kan senyawa ionik, itu bisa dilarutkan dalam air karena sifat-sifatnya tadi. Nah, kemudian secara umum kita juga dapat meramalkan bahwa senyawa ionik akan jauh lebih larut dalam pelarut polar seperti air, cairan amonia, kemudian cairan hidrogen fluorida dibanding dengan pelarut nonpolar seperti benzen, karbon tetaklorida itu kan senyawa nonpolar. Oke. Ya, itu penjelasan tentang like dissolved like ya, sejenis melarutkan sejenis.